Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Tabik pun. Kami dari kelompok 6 mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya pada topik 1 ruang kolaborasi yang beranggotakan Henda Setiawati, Iwayan Sudana Yoga, dan Lili Rahmawati Prasetya. Di sini kami akan memberikan tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Adapun kasus yang pertama, yakni bayangkan jika Anda seorang guru matematika di kelas 7. Saat Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata temuan, untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah-langkah yang Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal. Dan peserta didik mampu mengerjakan soal dengan benar. Pertanyaan pertama dari kasus yang pertama. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Jawaban dari kelompok kami, berdasarkan paparan cerita di atas, dapat kita lihat bahwa saya menerapkan teori behavioristik. Hal tersebut ditunjukkan ketika saya memberikan stimulus berupa soal dengan memberikan contoh urutan dan langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik untuk mengerjakan soal. Selanjutnya, peserta didik merespon dengan mengerjakan soal sesuai dengan langkah-langkah yang diajarkan, sehingga jawaban yang mereka buat benar. Dengan begitu, saya juga memberikan latihan di soal pertama untuk membentuk perilaku atau kebiasaan seperti yang diinginkan. Sehingga di soal berikutnya mereka sudah bisa mengerjakan meskipun tanpa diberi stimulus lagi berupa penjabaran langkah-langkahnya. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peserta didik mengalami proses belajar dengan teori behavioristik. Pertanyaan kedua. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban kelompok kami adalah kegiatan belajar yang dapat dilakukan dengan menggunakan teori behavioristik dari Pavlov adalah ketika di mana peserta didik diberi stimulus berupa soal nilai rata-rata, peserta didik belum bisa mengerjakannya. Kemudian peserta didik memberikan pengkondisian, yaitu dengan memberikan langkah-langkah penyelesaian soal terlebih dahulu dan melihat respon peserta didik pun benar. Contoh kegiatan belajar lain dengan menerapkan teori belajar tersebut adalah dengan menyelesaikan soal mengenal bangun ruang kubus. Berikut kegiatan belajar yang akan terjadi. Pertama, pendidik memberikan stimulus berupa perintah membuat kubus disertai dengan langkah-langkah bagaimana cara membuatnya. Lalu, pendidik kemudian memberikan kertas pertama yang berbentuk pola bangun ruang kubus dan peserta didik dapat menyelesaikannya berdasarkan langkah-langkah yang sudah didemonstrasikan oleh pendidik dan memberikan respon terhadap hasil buatan peserta didik. Kemudian, peserta didik diberikan penguatan bahwa jawaban mereka benar. Selanjutnya, peserta didik diberikan stimulus untuk membangun bangun ruang kubus kedua tanpa memberikan langkah-langkah membuatnya lagi. Namun, peserta didik sudah mampu membuatnya dengan benar. Terakhir, pendidik melakukan evaluasi mengenai perubahan tingkah laku peserta didik dari yang awalnya tidak bisa membuat bangun ruang kubus,
Kemudian sekarang sudah bisa membuat bangun ruang kubus dengan benar. Kasus kedua, Rina adalah seorang guru kelas 1 di SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaan 1. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usianya? Jawaban dari kelompok kami adalah, sebagai guru kelas 1, Rina seharusnya mengetahui perkembangan kognitif peserta didik kelas 1. Berdasarkan perkembangan teori kognitif, anak kelas 1 berada di tahap operasional konkret, di mana peserta didik memerlukan benda-benda konkret untuk mempermudah mereka dalam memahami sesuatu. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan persoalan peserta didik yang masih sulit dan belum lancar untuk menghitung, Rina harus menghadirkan benda konkret untuk peserta didik berlatih menghitung. Seperti ketika akan belajar penjumlahan, peserta didik dapat menghadirkan benda seperti kelereng untuk menjumlahkannya maupun menguranginya. Pertanyaan kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban kami adalah, karena dengan melihat tahap perkembangan kognitif peserta didik, berarti pendidik mengetahui kebutuhan peserta didiknya, sehingga mempermudah pendidik dalam mengajarkannya. Dan tentu saja peserta didik lebih mudah lagi dalam memahaminya. Kasus ketiga, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan mengeteri teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduan saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didik, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Pertanyaan 1. Menurut Anda, apa pertimbangan dan keputusan Made sudah tepat? Mengapa demikian? Jawaban dari kelompok kami menganggap bahwasanya keputusan Made tersebut sudah sesuai atau sudah tepat. Karena Pak Made menggunakan konsep pembelajaran yang kontekstual, yaitu konsep pembelajaran yang membantu peserta didik mengaitkan materi yang diajarkan sesuai dengan situasi dunia nyata peserta didik, sehingga peserta didik lebih mudah memahami apa yang Pak Made sampaikan. Pertanyaan kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban dari kelompok kami adalah, prinsip yang digunakan Pak Made adalah menggunakan prinsip relevansi, di mana prinsip tersebut berarti pembelajaran yang diterapkan Pak Made harus relevan dengan kondisi dunia nyata peserta didik, yang mana lebih mempermudah dan akan lebih bermanfaat jika diterapkan. Selain itu, konsep pembelajaran tersebut menggunakan prinsip dari CTL, Contextual Teaching Learning, di mana pembelajaran menerapkan prinsip relevansi yang artinya proses pembelajaran yang harus memiliki keterkaitan dengan pengetahuan yang sudah ada pada diri peserta didik, yaitu lingkungan yang berupa pantai dan makanan khas Bali. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika salah, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun.